Saat bus sedang melaju ke Makassar, gelang Fajar mengencang. Ia merasakan hawa dingin di belakangnya, namun Fajar menghiraukan hal itu. Fajar sempat menoleh ke belakang karena ia mendengar ada seorang gadis yang menertawainya, namun tidak memperdulikannya. Setibanya di terminal, Fajar kembali mencari gadis itu. Ia melihat gadis itu turun dari bus saat sedang hujan. Siapa yang bisa di sini dari mobil ini terus Pak. Dan atau lagi kalau punya pengumuman begini itu tidak enak sekali. Selalu kita ketemu dengan orang-orang tak jelas. Semoga dalam pindah ini ke Makassar tidak dapat pembulian. Ayo berteduh di sana deh. Fajar geleng-geleng kepala melihat pemilik warung yang menegurnya. Namun saat hendak berbicara kembali bersama gadis itu, dia tiba-tiba menghilang. Fajar melihat gelangnya sudah tidak mengencang lagi. Akhirnya Fajar sadar bahwa gadis yang dia lihat tadi itu adalah hantu. Ia kecewa karena mengira akan memiliki teman. Ia pun meninggalkan warung itu. BTW, siapa nama tak? Saya juga tidak tahu namaku, kelupai. Hah, bisanya itu lupa namamu. Iya. Dek, cerita Ki saja kalau ada masalah tak. Ih, kenapa Ki Tante? Nggak ada masalahku. Apa pale bicara sendiri Ki dari tadi? Astaga, Tante. Ini ada temanku ku temani. Yang Ki bilang begitu. Stres betul mini anak. Sesampainya di rumah, Fajar disambut Om Narto dan pergi melihat sekeliling rumah. Fajar melihat buku karya pamannya yang masih tertata rapi. Wih, masih menulis Ki di Om? Iya nak, ada mini orang mengambil tulisanku tapi kutolak Ki juga. Biar dibayar mahal baru konsepnya tidak beres. Buat apa? Masa maunya cuma yang horor-horor saja? Ya tidak bisa toh. Cerita juga penting. Bagaimanakah? Aja tuh rating. Deh Om, jangan pakai so Inggris. Nggak cocok sekali Ki. Om, masih praktek dukun Ki kah? Tidak nak, takut mi dosa om. Orang-orang sekarang cari dukun cuma pakai pelet ji, celakai anaknya orang, minta-minta sembarang mi. Padahal bukan ki dukun hitam. Ya meskipun hitam ki kulitku. His, nauzubillahi min zalik. Bercanda jitu. Oh iya Om, masih kikah didatangi hantu? Ya, namanya juga setan. Pasti ada terus. Tidak bisa kita tolak Itu mi ilmu warisan dari kakekmu. Setiap generasi itu pasti ada satu. Sama saya kayak kau. Dari dulu itu almarhumah mamamu khawatir kalau ini ilmunya kakekmu bakal narepotkan kok. Makanya dulu itu mamamu banyak sekali caranya dia coba. Tapi tetap kita tidak bisa. Iya Om, sampai sekarang masih mengganggu sekali Ki itu. Makanya itu orang tuamu kirim kau ke Mamuju untuk masa depanmu. Pergi mau ke dulu istirahat. Capek sekali kau saya lihat itu. Iya Om. Keesokan harinya, Fajar terlambat ke sekolah dan bertemu dengan gadis di terminal kemari. Pak, jangan Ki tutup dulu. Belum terlambat sekali ini kurung Pak. Tapi Pak, berkah Ki Pak menolong siswa pagi-pagi. Dede, ini siswa-siswa ini banyak sekali alasannya. Masuk kau cepat. Makasih banyak nah Pak. Kudoakan Ki banyak rezeki kita. Amin. Hai Fajar, masih mengingat nakah? Kenapa kau diam? Ku tahu Ji, bisa kau lihat nak toh? Ish, kenapa kau pura-pura tidak lihat nak? Fajar, Fajar. Pak Agus, buka pagarnya. Enggak, terlambat nih kalian. Kok dong Pak, baru berapa menit ini Pak? Enggak, terlambat nih kalian. Pak Agus, kalau tidak dibukakan pagar,
Kami telepon donatur sekolah pacenya Rahmat. Mat, teleponku pacemu cepat. Jangan. Masuk kau cepat. Nah, begitu dong Pak. Harus nurut sama anak donatur. Fajar. Suara bel terdengar. Semua siswa masuk ke dalam kelas, termasuk Fajar yang diantar gurunya ke kelas yang akan dia tempati. Fajar, kamu masuk di kelas 11 IPA 2 ya. Ibu harap kamu bisa beradaptasi di kelas ini. Baik, Bu. Selamat pagi. Hari ini ada murid baru. Silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar. Saya pindahan dari Mamuju. Fajar, kamu duduk di sana ya. Saat itu Fajar duduk di samping Alia dan teman-temannya. Mereka adalah geng pembuli terkenal di sekolahnya. Fajar mengambil bunga yang ditaruh di atas meja, namun Alia langsung merampasnya. Halo, saya Fajar. Salam kenal, nah. Harusnya jangan kau duduk di sini. Di sini tempat duduknya Fani. Oh, iyo kah? Siapa Fani? Di mana dia? Fani sudah meninggal, Mi. Kau toh banyak sekali bicaramu. Rahmat cemburu melihat Alia dan Fajar berbicara. Dia kesal dan menendang kursi Fajar dari belakang. Jangan mau caper, pacarku itu. Iyo, tidak Ji. Fajar melihat ke jendela dan merasakan gelangnya menguncang. Dia melihat ada setan bermasker yang berdiri di kaca. Melihat itu, tangannya refleks bergerak menggambar. Alia yang melihat itu menjadi kaget. Weh, kenapa kau gambar itu? Tidak. Jangan kau berpikir sembarangan. Teman-teman Alia melihat itu menendang kursi dan menatap sinis Fajar. Kenapa kau lihat-lihat Alia? Jangan kau caper. Pelajaran pun berlanjut hingga bel berbunyi. Di jalan, Fajar melihat Alia dan teman-temannya sedang merundung seorang siswa, yaitu Rini. Kau toh jangan kosok kecantikan di situ. Dan jangan pernah kau ungkit Fani lagi. Maaf. Astaga. Sekali memang ini anak. Kau tahu, mendengar kau kalau dikasih tahu kok. Tahu diri kau jadi orang. Fajar yang berniat menolong Rini, akhirnya ia juga dibully sama geng Alia. Setelah mereka puas menghajar dua orang itu, mereka lalu meninggalkannya. Wih, ada pahlawan kesiangan nih. Sikat Mat, dia tadi caper ke Alia. Pegang yang kuat. Tidak apa-apa Jako. Iya, tidak apa-apa Ji. Oh iyo, namaku Fajar. Kau? Rini, lain kali jangan Miko bantu nah. Sudah biasa Mi begini. Tapi kan lagi dibully kok. Kenapa kau diam saja? Terserah. Kau sudah mau kau dibantu, nggak tahu kau lagi terima kasih. Udah deh, sakit nah lagi. Saat perjalanan kembali ke kelas, Fajar sempat melihat hantu bermasker. Ia mengabaikan hal itu. Gelang Fajar mengencang dan ia melihat ada hantu gadis di depannya. Jangan mau kau pura-pura tidak lihat. Mau kau apa? Minta tolong atau balas dendam? Tidak, mau jak berteman sama kau. Cari kau hantu lain, jangan kau sama saya. Tapi cuman kau yang bisa diajak bicara. Yang lain diam-diam, Ji. Terserah. Kau tuh kalau dibully kau jangan diam saja. Balas sih. Hantu kayak kau. Apa Tonu tahu kayak kau? Ya, ditinggal. Keesokan harinya, Fajar melihat Alia sedang merundung Rini yang sudah menangis karena ulah Alia. Alia, ndak bosan kau itu kau kah membuli terus? Kau memang semua toh?
Ndak punya kau hati nurani. Ah, kau Fajar banyak sekali bacotmu. Rahmat kesal dan akhirnya kembali merundung Fajar. Setelah puas, Alia dan kawan-kawannya meninggalkan Fajar dan Erlin. Sementara mereka berdua saling tolong-menolong dan berjalan tertatih kembali ke kelas untuk mengobati luka. Namun, saat di perjalanan, dia kembali melihat setan bermasker sedang memperhatikan mereka dari balik tiang. Guys, tinggalkan mereka. Kau 2 orang tahu diri kok. Jangan kau cari masalah terus. Tidak apa-apa, Ciko. Tidak apa-apa, Ji. Ayo Mi, kembali ke kelas. Lain kali, jangan Miko bantu, Kak. Sudah terbiasa Mi dengan ini. Kau bilang ndak apa-apa, baru menangis jago juga. Di hari yang sama, Akbar bolos dari sekolah. Ia sedang bermain game di rumahnya hingga larut malam. Wendy, mau sekali muka ke WC dulu nah. Mau sekali muka pipis ini. Di, tanya Pak RT kalau mau kau pipis. Pak RT, mau sekali muka pipis ini Pak RT. Setelah itu, Wendy melanjutkan permainannya. Namun setelah beberapa lama, ia tersadar dan merasa heran karena Akbar tak kunjung kembali dari WC. Akbar, oh Akbar. Bikin apa kau di WC lama sekali? Akbar Ramadan. Saat akan mendekati WC, Wendy melihat bekas darah yang banyak dari dalam WC. Ia melihat Akbar sedang diseret oleh seseorang. Ih, siapa kau cok? Astagfirullah Akbar. Mau apa ya Akbar? Setan Wendy melihat setan bermasker dan lari ketakutan. Orang itu melihat Wendy lalu mengejarnya. Wendy sempat melawan dengan cara melemparkan orang itu barang yang ia temui. Namun orang misterius itu tetap mengejar Wendy. Akhirnya Wendy ditusuk sebuah pisau berkali-kali dari belakang, hingga akhirnya dia meregang nyawa. Pada malam itu, Akbar dan Wendy sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, sekolah dihebohkan dengan kabar hilangnya Akbar dan Wendy. Para siswa mulai menerka-nerka siapa yang menculik mereka. Fajar yang lewat di samping mereka mulai mencari tahu siapa setan bermasker ini. Saat akan memasuki kelas, Fajar bertemu dengan Rini dan bertanya tentang hantu bermasker itu. Siapa ini sebenarnya hantu bermasker, Di? Curiga, Kak. Dia yang teror anak-anak selama ini. Rini, kebetulan Ki ketemu. Ada pernah mendengar cerita tentang setan bermasker? Tidak ku tahu, Ki. Tapi pernah Kak dengar yang bilang anak-anak setan bermasker itu. Dini namanya. Oh, iya kah? Kira-kira di mana bisa cari tahu, Di? Coba ku cari di perpustakaan buku prestasi siswa jilid 1 edisi tahun lalu. Oh, oke. Nanti ku cari. BTW, mau dengarkah cerita tentang Akbar sama Wendy? Iyo we, anehnya sadar kok kah mereka yang hilang tok, yang sering bully Ki. Nah, itu Mi juga kasih heran, Kak. Ini Mi, mau ku cari tahu. Oke Fajar, semangat nah. Kasih Kak kabar saja kalau mau ku bantu. Oke, makasih Nar ini. Sama-sama. Raka pun membatalkan niatnya pergi ke kelas. Ia melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Di taman sekolah, Fajar terlihat sedang melamun, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Hantu gadis yang melihat itu datang menghibur Fajar. Dor, Woi, astagfirullah. bisa aku kaget. Kau itu hantu kok. Jangan kau bikin kaget-kaget Kiko dong. Jantungan Ki nanti. Siapa mau tanggung jawab? Iya, maaf. BTW, kenapa kau melamun? Ini, lagi kupikir setan bermasker. Kayaknya dia pelakunya. Tapi ini masih dugaanku Ji ya. Kau tahukah siapa hantu bermasker? Tidak, cuman ku tahu Ji dia jahat.
BTW, selama Ki ketemu belum pernah mu sebut namamu. Kan sudah ku bilang, ku lupa namaku. Sudah Mi, kau juga ndak berguna aja kok. Pergi Kak dulu. Di sebuah kafe, Alia dan Rahmat sedang berbincang membahas tentang siapa sebenarnya yang menculik teman-temannya. Alia, menurutmu siapa dalang dari menghilangnya teman-teman tak? Tidak, ku tahu ada curigaku ke setan bermasker ya. Oh iya, mungkin saja. Bagaimana kalau pergi ke sekolah selidiki? Bagus juga idemu itu. Ayo Mi pergi ke periksa gudang sekolah. Oke, nanti jam 7 malam ke sekolah Ki. Jam sudah menunjukkan pukul 7. Rahmat dan Alia berdiri di depan pagar dan memantapkan niat untuk masuk ke sekolah. Mereka diam-diam pergi ke gudang sekolah. Saat membuka pintu, mereka mencium bau aneh dan ada banyak darah di lantai. Alia ketakutan melihat jasad temannya yang mulai membusuk dan hanya ditutupi oleh selembar daun pisang dan banyak daun pandan yang tersebar. Keluar kau setan masker! Rahmat, hati-hati kok. Berbahaya itu. Keluar! 1 lawan 1 kalau berani! Pulang Miki deh Rahmat. Takut-takut mak. Oh, berani juga kok datang ke sini. Pak Agus! Pak Agus, sadar Ki Pak, tindakan kriminal ini. Persetan dengan kalian semua. Kalian telah membunuh anak saya. Maka kalian juga harus mati. Anak bapak? Iya, anak saya Dini. Kalian membunuhnya. Kalian sering merundungnya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa malam itu. Dia pergi dari rumah. Dan di jalan, ia ditabrak mobil bus. Saya tidak sempat menolongnya. Pak Agus menyerang Rahmat. Mati kalian! Rahmat memukul kepala Pak Agus. Pak Agus membalasnya dan memberikannya berkali-kali pukulan kepada Rahmat hingga Rahmat menyembunyikan darah dari mulutnya dan meninggal. Alia yang melihat itu memohon ampun kepada Pak Agus, namun Pak Agus tidak membiarkan itu terjadi. Pak, minta maaf Kak Pak. Tidak akan membuli mak ini lagi. Jangan ki bunuh Kak, kasihan. Kau sama saja dengan temanmu yang lain. Pada akhirnya Rahmat dan Alia meninggal. Kini tersisa Nisa yang masih hidup. Keesokan harinya, Fajar sedang berada di perpustakaan untuk mencari buku yang dimaksud oleh Rini. Di sana, ia menemukan fakta bahwa hantu gadis itu bernama Dini dan setan bermasker itu adalah roh jahat dari Dini. Gelang Fajar mengencang di sana. Ia bertemu dengan sosok setan masker. Weh, mau kau apa dari saya? Hantu Dini menyerang Fajar. Berkat hilangnya, Fajar bisa melawan setan masker hingga terhempas ke belakang. Fajar melihat masker setan itu dan melihat wajah hantu Dini. Hantu itu berteriak kencang dan tiba-tiba menghilang. Di meja makan, Fajar bercerita tentang kejadian tadi di sekolah dengan omnya. Om paham, kamu ingin menolong Dini. Tapi kamu juga dalam bahaya. Iya Om, tapi kasihan Kak juga ke Dini. Om sudah pelajari. Bisa jadi Dini itu tidak tahu tentang setan bermasker. Maksudnya bagaimana itu Om? Lihat ini. Kakek pernah menulis di bukunya Setan Dua Wajah. Setan dengan dua sifat yang berbeda. Yang sangat bertolak belakang seringkali terjadi karena penderitaan dan dendam yang dia alami oleh karakter aslinya terlalu besar. Sampai dia tidak lagi bisa menghadapinya sehingga muncul karakter baru. Dan karakter baru inilah yang ganas dan menyerang orang lain yang dibencinya. Oh, begitu di Om. Siapa nak? Biasa Om, notif grup kelas. Katanya besok ada kelas ekstra di aula jam 7 malam. Kalau begitu, duluan Kak Pale istirahat di Om. Iya Pale nak. Jangan lupa berdoa nah. Di dalam kelas, Nisa hanya duduk sendirian. Dia melihat kursi teman-temannya kosong.
Dia mencoba menghubungi mereka, namun satu orang pun tidak ada yang mengangkat teleponnya. Kemana ini mereka? Susah sekali dihubungi. Sibuk mungkin, Nis. Diam kau. Kemana ke mereka? Rini, karena teman-temanku tidak ada, jadi sama Ki nanti malam ikut ekstra kelas. Tidak boleh menolak. Iya, Nisa. Fajar pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Ia mendatangi gudang sekolah. Saat mendekati gudang itu, ia mencium bau aneh. Gelang yang ia pakai mengencang di sana. Dia melihat jasad temannya yang tergeletak. Namun ada satu tempat khusus yang ia lihat di sana. Ada jasad Dini yang diawetkan. Astagfirullah. Apa ini terjadi di sini? Apa itu yang merah-merah? Fajar mendekat ke arah cahaya merah. Ia melihat jasad Dini yang diawetkan di sana. Fajar melihat foto teman-teman Dini dan akhirnya dia sadar bahwa Dini adalah anak dari Pak Agus yang dahulunya dibuli. Pak Agus berniat membalaskan dendam anaknya kepada teman-teman Dini dan sekarang targetnya adalah Nisa dan teman-teman Dini di dalam kelas. Fajar yang menyadari itu langsung berlari ke aula menyelamatkan teman-temannya. Woi, keluar ku semua! Lari ku keluar cepat! Tolong! Kalian kemana? Saya bermasker. Tolong! Jangan kejar saya! Nisa terus berlari hingga dia tersandung dan jatuh. Tiba-tiba ada seorang berbaju hitam yang datang mencekik lehernya. Saat itu Nisa membuka masker orang itu dan ternyata dia adalah Pak Agus. Pak Agus! Tolong lepaskan saya! Saya minta maaf kalau ada salahku, Pak! Saat itu Nisa melihat muka Pak Agus berubah-ubah menjadi Dini. Pada akhirnya Pak Agus membunuh Nisa. Di aula, semua siswa panik dan ketakutan. Tiba-tiba lampu dimatikan. Tenang ku semua, jangan ku ada yang panik. Situasi semakin kacau karena ada seseorang yang menuangkan mereka bensin. Lampu sorot di aula menyala. Mereka semua melihat ke arah lampu dan muncul sosok Dini yang berganti-ganti wujud menjadi Pak Agus. Saat itu, Pak Agus berniat membakar mereka semua. Kalian pantas mati! Pak Agus melemparkan korek ke arah mereka, namun ditangkap oleh Fajar. Hantu Dini marah dan berteriak. Ia terbang ke arah Fajar dengan membawa gunting. Fajar menahannya dengan tangan yang memiliki gelang, dan Fajar terlempar menahan serangan itu. Dini, ku percaya kau. Nggak mungkin kau mau lukai teman-teman tak toh? Ayo, lawan Ki. Jangan Ki biarkan setan itu menguasai rohmu. Asal tidak dendam kau ke siapapun, nggak bakalan bisa kontrol kau Dini. Maafkan Ki Dini. Iya Dini, maafkan kami. Iya Dini, maafkan kami Dini. Dini memaafkan mereka semua. Seketika, semua pintu di aula terbuka dan para murid yang ada di aula berhamburan keluar, kecuali Rini. Fajar memeluk Dini dan Terima dengan kasih, nah, sengaja Dini. memakaikan Dini gelangnya. Dini, merasa itu gelang nalindungi kau dari setan. Lawan Ki Dini, lawan Ki. Dini terjatuh ke bawah dan tiba-tiba setan jahat itu merasuki Pak Agus dan menusuk Raka dari belakang. Kau yang harus menggantikan mereka semua, Fajar. Tidak ada yang bisa mencegahku. Dengan sekuat tenaga, Raka menahan tangan Pak Agus. Tiba-tiba dari arah pintu paman Fajar muncul dan memberikan Fajar keris yang sudah diberi mantra. Fajar menangkap keris itu dan mengayunkan keris kepada Pak Agus sambil paman Fajar membacakan mantra. Setelah itu Fajar terjatuh, setan itu pun musnah. Dini yang melihat itu langsung menghampirinya. Harusnya tidak berkorban kau seperti ini, Fajar. Nggak apa-apa Jin ini. Nggak apa-apa Ji. Pulang mau kau.
Sudah waktunya mi pulang. Dini! Rini pergi dengan tenang. Selamat Agus tinggal, melihat Papa. itu, menangis terseduh-seduh. Rini melihat Fajar kesakitan dan menghampirinya. Rini memeluk Fajar dan mengucapkan terima kasih. Pak Agus menangis histeris. Polisi menangkap Pak Agus dan memenjarakannya. Mereka semua selamat. Akhirnya, jasad-jasad teman Fajar dikebumikan dengan baik, termasuk jasad Dini. Saat berada di kuburan, Fajar hanya memandangi foto Dini sambil menangis. Pamannya yang melihat itu meninggalkan Fajar sendirian. Selamat tinggal Dini. Semoga tenang di alam sana ya. Tak berselang lama, Fajar pun pulang. Saat akan meninggalkan pemakaman, Fajar merasakan gelangnya mengencang. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum ke makam Dini. Setelah hari itu, tidak ada lagi perundungan yang terjadi di SMA 4 Makassar. Fajar dan Rini menjalankan aktivitas sekolahnya dengan baik dan tenang.